Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Julasa anal muhtaramin, segenap para alim, para kiai, para ustadz, bapak-bapak imam, berikut segenap takmir masjid, terlebih segenap guru-guru kita, orang-orang tua kita. Ada Bapak Dasi Ismail, ada Bapak Haji Bustami, bapak-bapak haji yang lainnya yang senantiasa kita muliakan, kita harapkan barokah doanya. Segenap kepengurusan majelis Tuhan, terlebih Bapak Ketuanya dan juga pengurus yang lain, senantiasa kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis duha sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pagi ini kita bersama-sama dapat hadir di masjid ini, Masjid Istiadul Amar Sridadi, yang tentunya dalam rangka kita mengistiqomahkan kegiatan kita setiap Ahad pagi. Sekali lagi alhamdulillah kita dapat hadir dalam suasana yang demikian, tapi tetap hadir, yang tentunya dari majelis ini harapan kita semoga ini salah satu jalan untuk senantiasa meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang bersifat duniawi, lebih-lebih yang bersifat ukhrawi. Allahumma amin. Dan juga senantiasa kita bersolawat atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pertama sebagai wujud mahabbah kita kepada Rasulullah. Selain itu tentunya juga wujud daripada diri kita masing-masing, senantiasa berharap, senantiasa ngarep-arep daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dengan senantiasa kita bersolawat kepada Rasulullah, apa yang kita harapkan untuk mendapatkan syafaat semoga sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis duha sekalian, rahimahumullah. Kita sebagai hamba Allah yang beragama, yang di dalam kita menjalankan agama kita masing-masing, kita menjaga agama kita masing-masing, kita yakini itu merupakan jalan, merupakan wasilah untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup minat dunia hatta akhirah, merupakan wasilah agar kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT, dan juga merupakan wasilah agar senantiasa kita mendapatkan rahmat dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuatu yang harus kita tempatkan sebagaimana mestinya. Yang agama itu dikatakan sebagai jalan hidup, dalam pengertian untuk mencapai kebahagiaan hidup itu harus kita
jaga dengan sungguh-sungguh, kita jaga sebagaimana mestinya. Mengapa demikian? Karena tentu kita sudah pernah mendengar ada dua hal yang harus senantiasa kita jaga dengan baik. Apabila seseorang menginginkan kebahagiaan, menginginkan keselamatan minat dunia hatal akhirat, di dalam Al-Quran ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Dua-duanya itu kita jaga dengan baik. Dalam pelaksanaannya kita tempatkan sebagaimana mestinya, dan kita harapkan dengan upaya usaha kita menempatkan sebagaimana mestinya terhadap ajaran kita, sekali lagi itu adalah cara kita, upaya kita untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan minat dunia hatal akhir. Oleh karena itu di kesempatan ini diterangkan ada 3 model, ada 3 cara seseorang menempatkan agamanya untuk dirinya masing-masing. Di sini dinyatakan wa'lam annal abda fi haqqi dinihi ala salasi darojatin. Ketahuilah bahwa seseorang, kita sebagai seorang muslim, dalam menempatkan agamanya, dalam menjalankan agamanya, di dalam melaksanakan perintah-perintah agama, fi salasi darajatin, itu ada 3 derajat, ada 3 model. Nanti kita lihat kita termasuk di posisi yang mana dalam kita menjalankan agama, dalam kita melaksanakan perintah-perintah agama. Itu kita termasuk di posisi yang mana. Yang pertama dikatakan imma salimud wa huwa al-mutasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'as. Yang pertama, orang Islam yang di dalam menjalankan agama itu akan mendapatkan sebutan predikat orang yang selamat. Salimud, orang yang mendapatkan keselamatan di dunia, selamat, sampai akhirat selamat. Siapa ini? Al-muqtasir ala ada'il faraid wa tarkil ma'as. Orang yang di dalam kehidupannya dalam menjalankan agama itu yang dijaga, yang dilaksanakan, yang menjadi fokusnya cuma menjalankan perintah-perintah agama yang wajib dan menjaga diri dari larangan-larangan agama. Ada orang yang model semacam ini dikatakan salimun, orang yang selamat. Prakteknya bagaimana? Di dalam menjalankan perintah-perintah agama, rukun Islam itu cuma yang wajib. Sebagai contoh, menjalankan sholat 5 waktu cuma yang wajib-wajib dong. Subuh laksanakan, tapi sunat-sunat qobliyah subuh nggak pernah laksanakan. Zuhur, sholat zuhur dijaga di masjid, di rumah, tapi qobliyah ba'diyah zuhur nggak pernah dilaksanakan. Asar demikian, sholat asarnya dijaga Pak, selalu rutin istiqomah, tapi qobliyah asar nggak pernah dijaga. Maghrib juga demikian, qobliyah nggak pernah laksanakan. Demikian juga Isya-nya tetap dijaga, dilaksanakan, tapi qobliyah ba'diyah nggak pernah dilaksanakan.
Ketika datang ke masjid, salam, langsung balik kanan, keluar. Wirid pun tidak. Wirid pun tidak, itu. Jadi yang sholat cuma yang wajib-wajib, Pak. Zakat juga demikian. Sedekah ya cuma yang wajib, tok, nggak pernah sedekah. Ini Idul Fitri cuma zakat fitrah. Nah itu Idul Fitri cuma zakat fitrah. Zakat-zakat yang lain nggak pernah. Bahkan ketika ada kotak amal di masjid, lewat begitu saja, Pak. Ya, lancar dari pojok sana sampai pojok sana, banter. Masalah kok nggak pernah di stop, lewat begitu saja. Puasa juga yang wajib, Dok, Pak. Puasa Ramadan, lainnya nggak pernah puasa. Ada puasa-puasa sunnah, ini itu nggak pernah dilaksanakan. Tapi Ramadan tetap dijaga, tetap rutin. Haji juga sama, Pak. Walaupun kalau haji memang yang wajib seumur apa misalnya? Seumur hidup itu sekali, Pak. Sekali seumur hidup, haji sekali, umroh sekali. Kalau bahasa kita sampai wirawiri. Wirawiri tadi. Itu sekali lagi wajibnya cuma sekali. Ketika ada orang yang model-model semacam itu, Pak, yang dilaksanakan cuma yang fardu saja, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, yang fardu saja, majelis Tuhan nggak pernah datang, maulid nggak pernah datang, tahlil nggak pernah datang, tapi yang wajib dijaga. Itu istilahnya salimun, orang yang selamat. Cuma itu tadi, Pak, sebutannya cuma orang selamat. Kita gambarkan sebagai seorang yang menuju satu tujuan, sebagai contohnya mungkin umroh atau pergi jauh ataupun haji, sampai ke sana, Pak. Sampai ke sana dapat melaksanakan, tapi kan sangunya pas. Yang fardu saja sampai ke sana. Sehingga di sana ya yang penting sampai, lainnya belanja ini itu ya sudah, bahasa kita melongo, masalah apa? Nggak ada bekal, tapi sampai. Yang lainnya dapat ziarah ke sana kemari dan sebagainya sebagai tambahan, nggak dapat dilaksanakan. Yang lainnya biasanya orang Indonesia terkenal dengan belanjanya, nggak pernah belanja. Masalah apa? Memang nggak membawa bekal dari sana, tapi sampai ke sana. Itu dikatakan salimun, orang yang melaksanakan agama cuma yang fardu saja, cuma yang wajib saja. Tapi sebaliknya dia juga konsisten menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nggak pernah, nggak mau maksiat, nggak mau melaksanakan dosa, cuman ibadahnya yang wajib. Kalau bahasa saya yang wajib tok itu ya. Yang wajib itulah. Nah itulah yang wajib itulah. Itu sebutannya salimun, Pak. Cuma orang yang selamat. Sehingga ketika kita melaksanakan agama ini yang wajib, nah itu masalah ibadah cuma yang wajib, dan menjaga diri dari perbuatan salah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, selamat. Dulu kan ada sahabat yang suan Rasul bertanya masalah ini, bertanya masalah pelaksanaan kewajiban ibadah. Sahabat itu kemudian komentarnya, la azidu wala angkus. Dari kewajiban ini saya tidak akan pernah menambah dengan sholat-sholat sunat, dan juga tidak akan mengurangi. Apa jawaban Rasul? Kamu selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kelompok yang kedua, robihud wa huwa al-mutatawwi bil qurbat wan nawafil. Orang yang kedua adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung
kata Pak Dasi, bejo. Bejo tahu bejo? Ada bejo di sini. Nah, itu. Alhamdulillah ada bejo. Wah itu pasti bejo itu. Asli itu Pak Yai. Asli bejo. Nah itu beruntung Pak. Siapa yang beruntung? Siapa orang yang hidupnya beruntung? Di dunia beruntung sampai akhirat beruntung adalah dikatakan di sini, di samping melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di atas, yang wajib, yang fardu, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa, ditambah lagi dengan al-mutatawwi bil qurbat wan nawafil. Orang-orang yang telaten, orang yang teliti menjaga sholat sunat, menjaga perbuatan sunat, dan menjaga perbuatan yang sifatnya ibadah tambahan. Contohnya majelis Tuhan. Ini zaman Nabi nggak ada, ya toh? Zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Dan alhamdulillah istiqomah sudah bertahun-tahun. Ini tambah menapa? Di lingkungan kita ada kegiatan-kegiatan tahlilan. Setiap malam Jumat ada tahlil. Zaman Rasul nggak ada. Sekarang keliling di mana-mana ada. Bulanan ada pengajian bulanan. Zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi nggak ada pengajian Ahad Kliwon. Apa nggak ada? Sekarang ada. Sekarang ada itu semuanya. Pengajian-pengajian tambahan ada. Kegiatan-kegiatan pengajian ada. Alhamdulillah di masyarakat kita banyak pengajian. Ibu-ibu punya pengajian sendiri, bapak-bapak punya pengajian sendiri di masjid, di majelis taklim. Alhamdulillah. Yang itu semuanya tidak semuanya ada zaman Nabi. Bahkan zaman Nabi itu kalau Rasulullah, kalau bahasa kita mengadakan pengajian itu malah seringnya selepas sholat. Sehingga ketika sholat sehabis wiridan itu jamaahnya nggak langsung pulang. Di samping pertama nunggu Rasulullah, siapa tahu mau menyampaikan sesuatu, dan mereka menjaga adab. Adabnya apa? Pulang dari masjid, keluar dari masjid harus setelah Rasulullah keluar dari masjid, harus setelah Rasulullah pulang dari masjid. Kalau sekarang bagaimana Pak? Lebih-lebih hari Jumat Selesai salam imam, jemaah kabur. lebih-lebih hari Jumat itu toh, malah yang hobi itu datang belakangan, pulang dulu. Zaman Rasul tidak. Jadi sahabat itu nunggu di belakang Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah sudah pulang, baru para sahabat pulang. Ini pengajian, kegiatan tambahan. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama kita jaga, Pak. Di lingkungan kita ada kegiatan tambahan, kita jaga. Pengajian masjid taklim kita jaga. Pengajian bulanan kita jaga. Selapanan kita jaga. Bahkan tahunan, Maulid Rajab kita jaga. Kuruban. Ini ciri-ciri orang yang bakal beruntung, senang menjaga kegiatan keagamaan semacam itu. Kemudian wan nawafil, senang menjaga sholat sunnah. Alhamdulillah majelis Tuhan. Harapan kita berdua tidak cuma di hari Minggu saja. Betul Pak ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap duha di rumah masing. Tetap kita jaga. Walaupun misalnya cuma masih sempat di hari Minggu, alhamdulillah. Ke depan harapan kita semoga setiap pagi sebelum kita beraktivitas sudah berdoa dulu. Ini saya pernah
didhawuhi guru saya. Di samping ini merupakan contoh dari Rasulullah untuk menjaga sholat duha, ini juga upaya, usaha dari kita agar rizki yang diberikan kepada kita, rizki yang dilimpahkan kepada kita itu bisa bernilai barokah. Itu harus dibarengi dengan sholat duha, sehingga rizkinya berkah sampai kita, sampai anak-anak kita, sampai cucu kita barokah. Maaf Pak, sering di lingkungan kita itu orang tuanya kalau bahasa dulu toke Pak. Toke itu apa Pak? Bos, tuan tanah, tuan takur. Orang tuanya toke, tuan tanah, tuan takur. Ketika orang tuanya meninggal, sampai di anak-anaknya itu banyak yang tinggal cerita. Tanah yang berhektar-hektar itu cuma ini katanya dulu miliknya itu. Semuanya sudah pindah tangan, semua sudah beralih. Mengapa demikian? Mungkin boleh jadi salah satu sebabnya dulu ketika jadi toke tidak pernah sholat duha. Ini Pak. Jadi agar rizki kita yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita, entah berapa nilainya, biar barokah. Kalau bahasa saya itu biar dekat-dekat. Bahasanya itu maksudnya biar angel meneh bahasa saya ini. Itu intinya kita ikhtiar dengan sholat duha bin nawafil. Ini duha. Tadi pagi sebelum kita sholat subuh, datang ke masjid di rumah kita masing-masing ataupun bahkan di masjid, kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Betapa istimewanya 2 rakaat sebelum subuh. Dijelaskan Rasulullah, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Masya Allah, 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh nilainya lebih istimewa daripada dunia berikut isinya Pak. Masya Allah, itu 2 rakaat sebelum subuh. Itu belum jamaah subuhnya, belum Pak, masih sholat sunatnya saja 2 rakaat nilainya dibanding dunia berikut isinya lebih istimewa 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah, jangan kita tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh, jangan kita tinggalkan. Sebelum kita datang ke masjid di musola ataupun setelah datang di masjid musola silakan, tapi sebelum sholatnya apa itu tadi subuh dilaksanakan, mari kita laksanakan dulu 2 rakaat sebelum subuh. Rawatib silahkan, qobliyah, ba'diyah, nawafil semuanya itu. Ataupun ada sholat sunat tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, lumayan itu Pak. Ini jadi ranking yang kedua, orang yang beruntung, orang yang bejo. Di samping melaksanakan kewajiban, syarat yang kedua, rajin menjaga amalia sunnah, rajin menjaga kegiatan-kegiatan agama yang sifatnya tambahan semacam ini. Ini adalah cirinya orang yang bakal beruntung. Semoga-moga istiqomah ini kegiatan semacam ini. Ini sebagai tanda akan menjadi orang yang beruntung minat dunia hatal akhirat. Yang ketiga, au khosirun wa huwa al-muqassir ala wazib. Yang ketiga adalah mukosir, orang yang rugi. Nah, orang yang rugi ini siapa? Siapa yang orang rugi? Yaitu orang-orang yang tidak menjaga ibadah wajib, apalagi ibadah sunnah. Kalau KTP tetap Islam, itu mau nikah KTP Islam,
mau pilkada KTP Islam, tapi sekedar Islam KTP. Yang kita khawatirkan nanti yang masuk surga KTP-nya itu kan. Masalahnya yang Islam itu kan KTP. Maaf ini Pak. Jadi yang model-model semacam ini, Islam ngakunya tetap Islam, pengakuannya Islam, identitas Islam, tapi yang wajib tidak dilaksanakan, apalagi yang sunnah tidak dijaga, dan seneng yang diisi kegiatannya cuma perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar agama, dikatakan khosirun, orang yang rugi. Juk nanti kira-kira di mana Pak? Di surga atau di neraka? Selama dia itu bertauhid, selama dia itu Islam, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mungkin pernah ikut tahlilan keliling ini Pak, tetap sampai surga, tetap sampai surga. Bahkan Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, wa in zana wa in saraka ya Rasul, wa in zana wa in saraka, walaupun dia itu pernah zina, walaupun dia pernah maling nyolong tuh maling ya, walaupun pernah maling, pernah nyolong, pernah korupsi, tapi kok bertahlil la ilaha illallah, tetap masuk surga. Tapi transit lama. Cuma yang jadi masalah entah kapan masuknya surga. Transitnya yang lama itu Pak. Itu. Yang lainnya sudah bodoh di surga, sudah macam ini, sudah yang merokok, biasanya ngerokok, ya toh? Cuma repotnya di surga katanya tidak ada api, harus turun dulu, itu yang susah itu. Itu yang susah. Nggak pulang lagi itu Pak. Nah, itu makanya ini. Jadi urusan sampai yang bertahlil tetap sampai surga. Cuma sampainya kapan itu yang enggak tahu. Masalah apa? Harus menebus dosa-dosanya, menebus kemaksiatannya, menebus dosa-dosa, ditebus dulu. Setelah itu rampung, beres, baru masuk surga. Sementara ini nanti semacam ini kumpul di sana Pak, dan oleh panitia diabsen oleh Pak Bustomi, ini sudah nampak, ini yang satu belum nampak di sana, di mana ini ya? Ini yang satu belum nampak, oh itu tadi mungkin ya. Cari itu cari. Itu. Itu. Jadi 3 kelompok ini Pak, dalam prakteknya seseorang menempatkan agamanya untuk diri. Intinya ketika kita menempatkan agama dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, akan dibalas oleh Allah SWT dengan robihun, orang yang beruntung. Semoga kita semuanya lebih-lebih rajin semacam ini, kegiatan-kegiatan yang tambahan tambah rajin. Moga-moga kita semua digolongkan orang-orang yang beruntung semuanya. Sudah. Alhamdulillah. Moga-moga sekali lagi kita diberikan kekuatan istiqomah menjaga kewajiban, istiqomah menjaga kegiatan-kegiatan sunnah, dan juga menjaga kegiatan-kegiatan keagamaan, contohnya semacam ini. Allahumma amin. Sekian demikian yang kita sampaikan. Awal akhir dari sesuatu yang kurang mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.